Shalom semua. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu buat hari ini juga. Di tengah pandemi COVID-19 ini pun, Engkau terus perhatikan dan melindungi menjaga keluarga kami masing-masing. Dan Engkau terus memberikan kesempatan untuk merenungkan firman Engkau dan menaikkan pujian dan mengangkat hati kami. Maka kami bisa masih mengikuti Engkau, Yesus. Terima kasih. Hari ini pun kami mau siapkan untuk firman-Mu buat hari Minggu. Tuhan, berkatilah firman Tuhan ini, berkatilah pikiran kami, berkatilah hati kami, berkatilah roh kami. Sehingga apabila kami dengar firman-Mu sudah dikuasai, sudah dipenuhi dengan firman-Mu yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, tema yang akan kita dengar itu adalah trailer. Trailer ini sudah pernah saya sampaikan apa artinya kepada saudara beberapa minggu yang lalu. Trailer ini biasanya dipakai di dalam bioskop sebelum kita menonton sebuah film yang aslinya, terus akan ditayangkan beberapa film yang pendek. Itulah namanya trailer. Film ini akan ditayangkan di dalam bioskop ini untuk tahun depan atau bulan depan. Seperti itu kan? Jadi semua fenomena-fenomena yang sekarang kita alami dan peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami itu adalah sebuah trailer bagi generasi yang akan dapat ditimpa di tengah-tengah akhir zaman. Nah, makanya kita harus pikirkan tentang peristiwa yang sekarang terjadi. Nah, peristiwa apa yang terjadi di dalam peristiwa corona? Beberapa fenomena yang itu terjadi kan, tetapi yang fenomena ini apa? Sekarang gara-gara COVID-19 ini satu saja kita coba pikirkan. Gara-gara satu COVID-19 ini sekarang sudah tutup masjid dan gereja. Kalau negara Palestina sudah lama, udah sekitar 2 bulan yang lalu, udah mereka mulai tutup masjid dan gereja. Semua tempat ibadah itu sudah ditutup dengan paksa dari pemerintahan masing-masing dengan alasan untuk mencegah dan mematahkan rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, itu harus dibutuhkan juga. Tetapi fenomenanya yang terjadi di tengah-tengah peristiwa COVID ini, fenomenanya ditutuplah semua tempat agama, tempat ibadah. Ini yang terjadi. Dan juga apa yang lockdown terjadi. Sekarang banyak orang katakan yang sebutin lockdown, harus lockdown di kota. Kalau lockdown nanti akan terjadi kerusuhan atau apa-apa, ya kan? Apa masalahnya lockdown? Lockdown itu bukan hanya kita hilang kebebasan, tetapi masalahnya semua kehidupan kita dikontrol, ditangani daripada pemerintah. Itulah yang masalah paling besar. Nah, saudara-saudara, kalau di Korea tidak sampai kasih lockdown, tetapi apa yang terjadi saudara tahu? Meskipun tidak dikurung di rumah, namun demikian semua masyarakat di Korea udah ketahuan rute jalannya mereka masing-masing. Tadi pagi kemana, tadi siang kemana, tadi sore saya ada di tempat mana selama berapa menit lamanya. Mereka semua punya data melalui GPS. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Betul. Dan juga apalagi sekarang scan dahi. Kemarin ada satu orang, salah satu jemaat dari Cisoka sudah transport udah kirimkan sebuah WA. Menurut WA di sini dikatakan ini udah membiasakan kita dapat scan di bagian dahi kita. Betul. Awalnya pada waktu kita di scan untuk mengukur suhu tubuh kita, wah rasanya kurang enak sekali karena mereka membawa yang alat termonya di sini scan saya. Wah, saya kurang begitu enak. Betul. Tidak enak, tidak mau. Menaruhkan dahi. Tapi sekarang gimana tahu? Sekarang pada waktu saya ke Amartapura di tempatnya Ibu Grace, sebelum petugas naruhkan terus bawa scan, saya yang duluan kasih dahinya saya kepada mereka. Kenapa? Udah jadi biasa karena sudah jadi biasa.
Makanya hal itu terjadi. Saudara-saudara, kalau COVID ini sudah selesai, nanti kalau gitu fenomena-fenomena ini juga akan hilang? Tidak mungkin. Setelah COVID itu sudah selesai, fenomena yang sudah sebutkan itu akan ditambahkan. Selain fenomena ini, fenomena yang lain juga akan muncul di tengah-tengah kita. Kenapa begitu? Karena ini egois dan keserakaan manusia. Ini tidak akan berhenti. Kita manusia ini lahir di dalam dosa dan besar di dalam dosa. Hidup dalam dosa dan mati juga dalam dosa. Itulah alamat kita manusia. Maka Yesus datang untuk mematahkan rantai dosa itu supaya kita hidup dalam pembebasan. Hidup dalam bebas daripada Tuhan. Untuk hari itulah Yesus datang supaya kita menikmati. Tapi keegoisan kita, keserakaan kita, inilah yang terus mengacaukan dunia. Gara-gara keegoisan, keserakaan kita melukai tetangga, keluarga, dan orang yang lain. Tapi bukan hanya kita. Kalau keegoisan dan keserakaan kita manusia secara pribadi ini nyambung dengan orang yang lain, ini akan menjadi keegoisan secara pemerintahan, keserakaan secara pemerintahan juga. Sehingga mereka mendatangkan perang. Bisa juga perang kecil maupun yang besar, atau perang dunia yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Sekarang bukan hanya perang secara tanah ke tanah, tetapi untuk memperoleh pasarnya mereka perang. Untuk mengimpor, untuk mengekspor mereka berperang. Perang ekonomi. Ini yang terus terjadi. Saudara-saudara, ketika Alkitab terus katakan ada satu cara rahasia untuk mengalahkan pihak yang lain, itulah salib. Kita duluan mati, tapi dunia tidak mau dengar, malah mereka ketawa. Itu caranya yang bodoh sekali kan? Itu sebabnya di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18 dikatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang yang akan binasa, yang tidak percaya, tidak mau ikut hukumnya Yesus, hukumnya Tuhan. Kalau cara salib itu, anggap aja ini bodoh sekali. Ini bunuh diri kan, bunuh diri, kayak bunuh diri. Makanya mereka tolak semua cara salib. Melainkan mereka gimana? Menurut mereka ada satu-satunya solusi yang mutlak untuk mengalahkan musuh itu apa? Mereka diri sendiri harus jadi kuat dulu. Harus kuatkan diri sendiri dulu. Untuk menguatkan diri sendiri, untuk menguatkan negaranya, mereka kembangkan dan bikin bom nuklir. Dan bomnya dan senjatanya biokimia. Dan bikinlah yang teror-terornya untuk mengalahkan musuhnya. Itu yang terjadi. Ebola, SARS, MERS, COVID. Setelah selesai semua virus-virus ini tidak akan muncul lagi, tidak mungkin. Masih ditunggu virus-virus yang lebih jahat untuk mengalahkan musuh yang lain. Untuk mengalahkan ras yang lain. Untuk mengalahkan hal-hal yang lain. Asal kita manusia masih megang keserakaan, masih megang keegoisan, yang tidak bisa dibereskan masalah yang ini tua ini, hal-hal yang lebih kejam ini terus akan terjadi dengan dahsyatnya yang lebih tinggi, lebih besar. Dampaknya yang lebih besar. Bukan hanya virus saja, tetapi bencana alam juga, dan lain-lain. Menurut Alkitab, kesukaran besar akan datang kepada kita. Apakah kita tetap aman di tengah-tengah kesukaran besar ini? Ada beberapa orang mikirkan kita orang Kristen aman sebelum terjadi kesukaran besar, kita akan diangkat oleh Tuhan. Betul? Tapi menurut Alkitab,
Pandangannya sedikit beda. Coba kita saksikan pandangannya itu apa. Oke, Wahyu pasal 2 ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di sini katakan kepada orang Kristen tidaklah langsung akan kasih buah pohon buahnya daripada taman Firdaus. Tapi di sini katakan kepada orang yang menang saja Tuhan berikan buah kehidupan. Barang siapa menang? Menang daripada mana? Tapi bukan hanya di tempat ini. Di tempat yang lain terus dikatakan seperti ini. Wahyu pasal 2 ayat ke-11, ayat ke-17, ayat ke-26, pasal 3 ayat ke-5, pasal 3 ayat ke-12, ayat ke-21, pasal 21 ayat ke-7. Di situ juga terus katakan bahwa barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Menang dari mana Alkitab katakan? Menang dari penganiayaan, menang dari penderitaan, menang dari begitu kesulitan. Apa maksudnya? Kesulitan itu akan terjadi di atas kita. Kita juga akan memasuki masanya kesukaran besar meskipun orang Kristen. Jangan ditipu daripada orang Kristen yang lain yang dengan kalimat-kalimat yang tidak benar bahwa orang Kristen tidak akan memasuki kesukaran besar. Enggak usah peduli, enggak usah takut akan memasuki kesukaran besar sebab kita akan diangkat sebelum terjadi kesukaran besar. Tidak. Saudara-saudara, justru apa yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan di GBI gara-gara COVID-19 ini sampai minggu kemarin ada jumlahnya orang yang tewas di antara hamba Tuhan, pendeta-pendeta saja. 17 orang pendeta GBI. Hanya GBI saja pun udah 17 orang. Selain GBI juga ada banyak pendeta-pendeta sudah jadi tewas gara-gara COVID-19. Apakah karena mereka tidak punya iman? Apakah karena imannya tidak kuat daripada kita? Enggak. Itu buktinya. Kalau COVID virus pun sudah edarkan, sudah tersebar di tengah-tengah daerah zona merah. Kalau asal kita berada di tengah-tengah zona merah, kita juga bisa kena. Demikian itu, apabila terjadi kesukaran besar di atas seluruh bumi, kita juga akan kena semua. Maka Lukas pasal 21 ayat ke-35 dan 36 dikatakan seperti ini. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ia itu apa? Ia ini adalah Lukas pasal 21 ayat ke-10 sampai ke-27. Di situ dicantumkan tentang latar belakangnya. Itulah ialah. Yaitu yang gempa bumi, tsunami, kemudian yang perubahan iklim, dan perang dunia, perang antara suku, antara keluarga, antara orang. Itu yang akan terjadi. Itu maksudnya ia di sini, ia ini. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudara-saudara, dan juga di dalam Markus pasal 13:20 di sini dikatakan apa? Seperti apa yang tertulis di sini. Karena penderitaan itu, kesukaran itu akan menimpa seluruh bumi, di atas seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini. Maka Allah Bapa pikirkan harus mempersingkat waktunya supaya selamatkan orang Kristen, orang yang percaya. Kalau Tuhan tidak mempersingkat waktu masa penderitaan itu, sehingga orang yang percaya pun pasti akan mengkhianati, pasti akan mati semua. Apa artinya? Kita juga akan memasuki ke tengah-tengah masa kesukaran besar. Kita harus siap-siap, saudara, untuk memasukinya. Apa maknanya gereja? Sekarang kita alami gerejanya itu apa? Sekarang tidak bisa bertemu di gereja. Sekarang hanya mengadakan ibadah di rumah tangga masing-masing. Gereja itu apakah gedung ataukah hamba Tuhan ataukah apa? Sebenarnya gereja adalah orang Kristen sendiri. Siapa yang percaya kepada Yesus, dialah tubuh Kristus. Jikalau dia tubuh Kristus, kalau gitu kita sebutkan dia adalah gereja.
Tapi masalahnya apa? Masalahnya sebagai gereja, apakah kita bisa berfungsi dengan normal atau tidak? Halo, kaum bapak. Halo, kaum kepala keluarga secara rohani. Bagaimana? Selama beberapa minggu lamanya, saudara memimpin ibadah rumah tangga. Apakah enak dan gampang? Apalagi pada waktu menyampaikan firman Tuhan. Sepanjang ibadah di dalam rumah tangga, pernahkah mengalami dan rasakan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan melalui firman saudara? Sudah keluargamu sudah dapat diberkati? Atau melalui firman yang saudara sampaikan? Atau melalui pujian yang saudara naikkan? Hatimu sudah dapat dijamah, sudah dibasui oleh kemurahan dan anugerah Tuhan atau tidak? Apakah kita pikir aku sudah siap untuk memimpin, untuk melayani, untuk membimbing keluarga saya? Betul? Itulah dia. Itulah alamat kita sekarang. Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini teredar di seluruh bumi? Supaya saudara dan saya, supaya kita orang Kristen harus siapkan diri kita sendiri untuk berdiri sebagai sebuah gereja secara pribadi. Kalau kita berdiri secara pribadi sebagai gereja, itu artinya kita harus bisa berfungsi sebagai seorang imam di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang yang lain. Saudara harus berdiri, saudara harus siap berdiri di depan mata keluargamu sebagai seorang imam. Fungsi imam itu apa? Tugas imam itu apa? Dia membawa makanan rohani kepada anggotanya, kepada umatnya. Dan dia harus memulihkan hati umatnya. Itu fungsinya. Tapi kita masih secara jujur masih belum siap. Itu sebabnya saya katakan kalau kaum bapak, semua kerjaan, aktivitas kaum bapak, itu memang sangat terharu hati saya. Kemarin juga datang meluangkan waktu, datang ke gereja dan perbaiki pintu gerbangnya yang sudah penuh dengan lumpur itu. Sangat terima kasih. Dan juga kalau ada waktu satu sama yang lain berkumpul dan bondong-bondong datang dan menghibur, mendorong biar dia masih tetap ikut Yesus, bagus juga. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kita butuh latihan untuk kita berdiri sebagai seorang imam di hadapan Tuhan maupun di hadapan anggota keluarga kita. Kita harus pikirkan supaya kita dapat dilatih. Sebab masa yang akan datang itu sangat kejam. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 19 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Anak yang mengkhianati orang tua. Dan orang tua menyerahkan anaknya kepada musuhnya. Sangat kejam kan? Mengerikan. Apalagi nanti pada waktu akhir zaman. Ajaran sesat itu akan penuh teredar di dalam media maupun offline. Sekarang pun bagaimana ajaran sesat tentang persepuluhan, tentang ibadah minggu. Itu tidak perlu ibadah minggu, tidak perlu persepuluhan, tidak perlu persembahan pun tidak perlu. Dan itu semuanya pada waktu eranya perjanjian lama saja. Kalau sekarang eranya masa perjanjian baru, enggak usah lagi dihanguskan, ditiadakan daripada Yesus. Mereka katakan berani seperti itu, tetapi banyak orang Kristen tergiur ke situ, ditipu di situ. Apalagi ada seorang hamba Tuhan yang katakan Yesus adalah semacam jin. Luar biasa. Tapi ada orang Kristen, ada jemaat juga masih pikirkan, oh kalimat itu benar. Karena pendeta itu pendeta yang hebat, pendeta yang sudah terkenal. Saudara-saudara, masih belum muncul antikristus. Tetapi kita sudah goyang iman kita gara-gara ajaran sesat. Apalagi pada waktu antikristus sudah muncul di tengah-tengah kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Harus usahakan untuk jaga hati kita. Daripada hidup yang nyaman dan hidup yang enteng. Dari rasa enteng. Sekarang kita betapa nyamankah, betapa entengkah
Yang dulu capek sekali kita harus kerja keras, tetapi sekarang ada gadgetnya yang canggih. Makanya kita menghematkan waktu. Sehingga kita bisa menikmati waktu yang longgar. Karena melalui digital semuanya udah bereskan. Sekarang semuanya ada AI yang akal buatan manusia itu. Makanya di kulkas pun enggak usah kita yang harus tambahkan suhu atau turunin suhu. AC pun begitu. Enggak usah kita pikir, enggak usah kita repot. Karena dia sendiri secara otomatis dia terus sesuaikan. Apalagi masak nasi, enggak usah kita harus ukur air, kemudian gimana-gimana. Enggak usah kan sekarang. Hanya colokin saja. Udah selesai semua. Udah ada waktu. Karena waktu kita malah jadi malas. Karena ada HP. Gimana apa yang terjadi? Kalau saya terlalu sandar ke HP, semua jadwal-jadwal agenda saya tulis di dalam HP. Makanya semakin lama semakin daya ingat saya semakin merosot. Kalau HP tidak pakai HP saya pasti akan jadi bodoh. TV juga penuh dengan channel-channel video-video film-film yang menarik sekali, yang baru, yang dari Korea atau dari yang Cina atau dan lain-lain. Enak sekali. Mereka membuat kita gimana? Jadi malas kan? Tidak mau kerja, tidak mau mengerjakan tugas di luar. Hanya mau di dalam rumah saja terus. Apalagi kendaraan, sekarang ada kendaraan masing-masing. Seperti yang dulu ada kendaraan sepeda. Tapi sekarang ada sepeda motor masing-masing. Apalagi ada yang punya mobil. Saya masih ingat yang dulu jemaat yang ditinggal di Cirarap. Mereka datang ke ibadah. Supaya ikut ibadah mereka jalan kaki dari Cirarap sampai ke Bojong. Tidak pakai sepatunya angkat seperti ini. Diangkat. Supaya tidak kena lumpurnya. Mereka datang dulu kemudian cuci kaki di samping pintu gerbang. Kemudian masuk ke ruang ibadah. Sekarang gimana? Dengan alasan tidak dijemput angkut. Makanya tidak bisa datang. Dengan alasan hari ini motor tidak ada. Saya tidak bisa ikut ibadah. Wah. Rasa nyaman, kehidupan yang nyaman dan enak dan enteng, itulah membuat kita terus merosot. Membuat kita hilang untuk memikirkan yang benar. Itulah bahaya sekali. Dan hidup yang nyaman dan rasa enteng itu membuat kita hilanglah rasa peka, rasa sensitif. Sehingga apabila kita dengar apa saja kita mau terima tanpa ragu-ragu. Itu yang terjadi sekarang kan. Maka kita harus berusaha untuk menjaga hati kita daripada ketakutan juga. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita daripada mana? Daripada hati kita. Sekarang penyakit sampar terjadi. Nah, misalnya penyakit sampar, apa yang terjadi? Sekarang kita takut untuk bersekutu satu sama yang lain. Di antara keluarga pun, atau tetangga pun, kalau tetangga ini baru pulang dari Jakarta, kita pikir apa? Oh, jangan sampai dia bawa virus corona. Makanya tidak mau mendekati dia. Kita curiga dulu. Harus begitu. Harus begitu. Kita wajar, kita harus curiga dulu biar kita tidak kena virusnya. Tapi saudara, semakin lama situasi yang tegang seperti ini, semakin kita tidak akan percaya satu sama yang lain. Akhirnya kita akan hilang kasih. Ini yang masalahnya. Dan juga yang ketiga, kita harus usahakan untuk menjaga hati kita daripada media. Semua isi media pasti ada hoax. Tidak semua media itu benar. Meskipun mereka tunjukkan buktinya yang itu, yang ini, yang itu dengan berbagai gambar dan maupun pakai dokumennya, itu pun ada banyak yang hoax. Itu beredar di dalam media dan internet. Saudara-saudara, betapa bahaya hoax itu. Kalau di Korea sudah edarlah yang hoax semacam hoax itu, sebuah hoax. Itu apa? Gara-gara orang Kristen, gara-gara gereja, gara-gara ibadah di dalam gereja.
penyakit corona ini, virus corona 19 ini teredarlah dan menimpalah seluruh masyarakat Korea. Maka masyarakat pikir apa? Oh, orang Kristen ini salah. Orang Kristen harus punahkan ini. Harus punahkan orang Kristen. Udah konsepnya beda, udah berubah terhadap orang Kristen. Gara-gara hoax ini. Nanti pada waktu akhir zaman, hoax ini akan ditambahkan lebih kejam, lebih menipu banyak masyarakat. Sehingga orang Kristen akan jadi punah, akan dipermainkan, akan diperdayakan, akan diintimidasikan. Ini akan terjadi. Kemarin saya lihat salah satu apps yang terlaris di antara anak-anak kecil. Ya, saya dapat dari HP-nya Dongjinyi. Dongjinyi pakai yang salah satu apps-nya yang kayak yang ini. Likis. Tapi di situ bukan hanya Dongjinyi ada. Tetapi anak-anak sekolah minggu juga ada banyak muncul. Mereka pakai yang ini, yang itu. Wah, hiasannya luar biasa. Nyanyiannya, yang videonya luar biasa. Tetapi wajahnya tidak ada yang aslinya. Sudah menyamar secara otomatis melalui apps-nya. Saudara-saudara, kemarin ada satu orang laki-laki katanya sudah selingkuh sama satu orang cewek yang ketemu di dalam Facebook. Tapi setelah ketemu cewek itu bagaimana? Tidak sampai 3 bulan kemudian cerai lagi, putus lagi. Kenapa? Karena mereka ditipu. Mereka hanya percaya saja apa yang ditayangkan di dalam Facebook. Mereka pikir karena yang ini sudah diupload di dalam internet, makanya ini benar. Ternyata tidak. Itu tidak benar. Tidak semua yang ada di dalam internet itu benar. Tidak semua. Kita harus belajar untuk membedakan. Kita harus belajar untuk menjaga hati kita daripada semua isi media. Itu sebabnya kita harus berlatih. Harus berlatih untuk memakan makanan manna daripada tempat tinggi. Untuk menjaga hati kita. Untuk membedakan apa yang salah, apa yang benar. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat ke-3 katakan seperti ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kenapa Tuhan katakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan menuruti firman Tuhan? Kenapa? Bukankah kita membacakan firman Tuhan? Bukankah kita mendengarkan firman Tuhan? Bukankah kita menuruti firman Tuhan? Bukankah kita? Tapi pada waktu akhir zaman, pasti orang yang membaca, mendengar, menuruti firman Tuhan, mereka berbahagia. Kenapa? Karena pada waktu akhir zaman, Alkitab akan diambil. Sekarang di Korea Utara, langsung dipenjarakan apabila satu orang udah punya Alkitab. Dilarang punya Alkitabnya. Sebentar lagi era yang seperti itu akan datang, akan menimpa kepada kita. Sebelum diambil dengan paksa Alkitab kita. Berbahagialah siapa yang membacakan firman Tuhan sekarang. Sebelum diambil oleh orang. Kalau Alkitab kita sudah diambil oleh orang yang lain, bagaimana mungkin kita bisa baca? Ya kan? Oh, tidak apa-apa, masih ada apps-nya. Apps juga masih dibiarkan? Tidak mungkin. Di Cina bagaimana? Apakah kalau di Korea Utara bagaimana? Apakah biarkan apps? Apps juga tidak. Tidak membiarkan apps-nya. Meskipun nanti andaikan ada apps, Bible apps, Alkitab, pasti isinya akan dirubahkan. Pasti. Itu sebabnya Alkitab terus katakan, berbahagialah orang yang masih mampu membacakan firman Tuhan sekarang. Masih mampu, di saat manakah masih dikasih kesempatan. Betul. Dan juga dikatakan, berbahagialah siapa yang mendengarkan firman Tuhan. Di saat manakah masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang benar? Kalau gitu firman Tuhan yang lain itu tidak benar? Betul. Sekarang kita ketik di dalam YouTube firman Tuhan. Wah, banjir, udah penuh. Satu tayangan ini sudah penuh dengan firman Tuhan. Tapi tidak semua firman Tuhan yang ditayangin di dalam YouTube itu benar semua. Tidak semua itu.
Memang ada banyak yang firman Tuhan yang lucu, yang begitu menyenangkan kita, yang begitu membuat kita tersenyum, yang begitu banyak firman Tuhan yang pintar sekali. Tetapi jarang ada firman Tuhan yang hidup. Jarang ada firman Tuhan yang memberi hidup. Jarang ada firman Tuhan yang menyalakan obor yang baru di tengah-tengah hati kita. Jarang ada firman Tuhan yang memulihkan hati kita. Jarang ada firman Tuhan yang memulihkan, membangkitkan keluarga yang sudah hancur. Jarang ada firman Tuhan yang membimbing domba yang hilang, domba yang tersesat. Jarang ada. Apalagi pada waktu akhir zaman. Akan penuh dengan firman Tuhan palsu. Yang palsu. Itu sebabnya sekarang kita katakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan yang benar, yang hidup, yang memulihkan kita. Di dalam Amsal pasal 8 ayat ke-11 dikatakan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita katakan, bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada minuman, tetapi karena tidak ada firman Tuhan pada waktu itu. Apakah benar tidak ada firman Tuhan? Iya, memang masih ada firman Tuhan, tapi yang palsu. Yang benar, yang hidup, itu tidak ada, udah punah, udah jarang ketemu. Alkitab katakan untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup, yang benar. Banyak orang akan terus kejarkan firman Tuhan. Misalnya dari Indonesia, berani beli tiket untuk datang ke Korea atau negara-negara yang Vietnam untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Katanya di situ ada firman Tuhan yang hidup, masih hidup. Mari kita mendengar, lari ke situ. Hal itu yang akan terjadi pada waktu masa depan kita. Maka betapa bahagianya orang yang masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Ketika masih diberikan kesempatan kepada kita, kita harus usahakan untuk menjaga hati kita, untuk belajar membedakan yang salah dan benar melalui mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, di dalam bahasa Korea ada kata idan, yang tulisannya ini saya pinjam tulisan bahasa Cina. I ini artinya beda. Sedangkan kalau dan, yang ini artinya ujung. Jadi i dan, ini ajaran sesat. Ajaran sesat. Kalau kita sebutkan ajaran sesat di Korea, kita katakan idan kepada mereka. Tapi idan, arti aslinya apa? Bedanya ujung. Ya kan? Yang ini beda, yang ini ujung. Awalnya sama. Tengahnya juga sama dan manis. Kelihatannya berkat. Tetapi ujung-ujungnya salah. Ujungnya salah. Banyak orang Kristen ikut-ikutan ajaran salah. Tetapi ujungnya mereka jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Ini ada contohnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-14 dan 15 yang dititip kepada jemaat Pergamus. Di situ dikatakan apa? Coba kita bacakan. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan bernubuat zina. Nah, ini latar belakangnya gimana? Sekarang pasal 2 yang ini terus dikatakan tentang jemaat Pergamus. Nah, mulai pasal 2 ayat ke-11 dikatakan khusus untuk jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus juga memang dapat pujian daripada Tuhan. Pujiannya apa? Mereka tetap menjaga iman mereka di tengah-tengah penganiayaan sampai muncul orang martir. Memang iman mereka awalnya bagus, manis. Di tengah-tengah iman mereka juga bagus, tahan diri. Udah sukses. Tetapi akhirnya gimana? Akhirnya mereka tersesat gara-gara ajaran yang sesat. Ajaran sesat itu apa? Kita tadi katakan ajarannya daripada Bileam. Ajaran Bileam itu yang ajaran yang cabul, roh yang cabul, roh yang berzina. Awalnya memang begitu luar biasa dan diberkati. Tapi ujung-ujungnya membawa domba ke tengah-tengah perzinahan. Membawa jemaat ke tengah-tengah roh pencabulan.
gara-gara ajaran sesat. Maka kita sangat butuhkan untuk membedakan ini ajaran sesat atau tidak. Itu sebabnya Yesus katakan, dan Yesus kenakan diri sendiri di hadapan jemaat Pergamus. Dikatakan apa? Dikatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Biasanya pedang yang bermata dua ini dipakai sebagai lambang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani juga dikatakan apa? Firman Tuhan adalah hidup dan kuat, dan dia tajam seperti pedang bermata dua. Ya kan? Jadi pedang ini adalah salah satu lambang firman Tuhan. Tapi Yesus kenakan diri sendiri gimana? Bahwa dia adalah firman Tuhan yang hidup. Firman yang hidup. Firman jadi manusia. Ya kan? Firman yang hidup. Tuhan terus katakan, firman itulah butuh kita pahami. Maka kita butuh sekali untuk berlatih di dalam ibadah umum, melalui ibadah umum. Melatih apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan khusus untuk kita diri sendiri. Ada beberapa orang yang mendengarkan pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Oh, firman ini untuk suamiku. Suamiku harus dengar firmannya. Oh, firman ini harus istri saya yang dengar. Firman ini harus tetangga itu, dia yang harus dengar dan bertobat. Saya jamin, saya bisa prediksi bahwa dia tidak mungkin diberkati melalui firman Tuhan itu. Kenapa? Karena dia terus fokus kepada orang yang lain ketika dengar firman Tuhan. Dia tidak fokus untuk diri sendiri. Ada satu prinsip untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus fokus kepada diri sendiri. Dan kita harus cari apa yang bisa kita terapkan firman Tuhan ini ke tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang harus kita bertobat atas firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan apa kepada saya. Apakah satu kalimat, apakah satu kata pun kita harus dapatkan, ketemu. Harus ketemu. Ini yang tugas kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya kita harus berlatih untuk mendengarkan firman Tuhan secara pribadi dari Tuhan melalui khotbah itu. Dan yang kedua yang bisa kita latihan melalui ibadah umum, yaitu kita belajar tentang caranya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan prosedurnya apa untuk menguraikan firman Tuhan itu. Dengan cara apakah kita bisa menerapkan firman Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa belajar melalui khotbah, waktu khotbah. Jangan lepaskan. Tapi sekarang sayangnya tidak ada waktu untuk kasih les kepada Bapak Ibu Saudara. Apalagi di bawah pandemi COVID-19 ini. Pada akhir zaman, banyak orang akan tersesat gara-gara ajaran sesat. Tetapi ada dua tipe orang yang begitu gampang tersesat. Yang pertama, yang tidak pernah lihat aslinya. Yang kedua, yang tidak bisa pakai aslinya. Saudara, kemarin saya beli yang alat terapi yang ini. Karena Ibu Joyce sakit jari kaki. Yang jari kakinya, ini jari kaki kan ini, jari kaki biasa orang biasa seperti ini. Tapi Ibu Joyce jari kakinya masuk ke sini, masuk ke dalam. Makanya dia terus dorong sehingga sakitlah di bagian sini semua sampai angkelnya. Itu sebabnya Ibu Joyce jarang pernah pakai yang sepatu-sepatu resmi dan sopan kan. Biasanya pakai yang sepatu olahraga karena sakit jari kakinya. Maka supaya meringankan rasa nyerinya, saya beliin yang ini alat terapi ini untuk meringankan rasa sakit. Ini bisa dipakai katanya 24 jam. Pada waktu dalam kegiatan tidak jadi masalah, maka saya beli. Tetapi masalahnya apa? Yang tidak pernah lihat aslinya. Ini yang tidak pernah lihat aslinya. Makanya saya tidak tahu ini ori atau KW. Saya tanya ini ori atau KW, tapi sellernya katakan ori.
Ternyata setelah saya dapat terima barangnya bukan ori. Bagaimana saya tahu? Ini velcronya sudah ada masalah. Masa harga yang segitu mahal ini cepat rusak seperti ini? Tidak mungkin kan? Dan kemasan juga. Ini yang hasil printernya, di printnya ini kurang begitu jelas. Udah luntur semua. Wah, kesal sekali. Kenapa? Karena sebelumnya saya tidak pernah lihat aslinya. Tidak bisa membedakan KW atau ori. Sama seperti itu iman kita. Kita membacakan firman Tuhan, tetapi bagi orang yang tidak pernah membacakan firman Tuhan, karena mereka tidak pernah lihat aslinya, makanya mereka ditipulah dengan KW, dengan yang tidak asli, dengan yang bohong, ajaran sesat. Awalnya hampir manis, awalnya dapat diberkati, tetapi ujung-ujungnya membawa dia ke tengah-tengah pencobaan. Yohanes pasal 10 ayat ke-10, gimana pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, seperti itu. Ajaran sesat terus mendorong, membawa kita, dan akhirnya mencuri hati kita, mencuri jiwa kita, membunuh nyawa kita, membinasakan roh kita. Ini yang terjadi. Habis duit, habis tenaga, hancurlah keluarga. Semuanya yang terjadi. Tapi yang lebih sayangnya apa? Tidak masuk ke surga. Betapa pentingnya kita harus tahu aslinya semacam apa. Untuk hari itu kita harus membacakan firman. Tetapi bukan hanya tahu-tahu saja, tapi supaya harus biasa kita merenungkan, menerapkan firman Tuhan. Harus jadi biasa. Supaya apabila kita dengar firman Tuhan yang ajaran sesat, yang tidak benar, biar kita gampang tahu, oh ini bukan asli, bukan ori, tetapi ini KW, ini ada cacatnya. Biar tahu, kita harus membiasakan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya nasihatin saudara, selama 1 minggu lamanya, minggu sengsara ini, sampai hari Sabtu yang akan datang, setiap hari coba kita melakukan aktivitas untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan jadwal pembacaan Prapaskah. Saudara, sampai hari ini Pak Yudi terus upload alamat firman Tuhan buat hari ini di mana. Memang sebenarnya grup WA ini bukanlah untuk tempat renungan firman Tuhan, karena grup WA ini khusus darurat. Semasa darurat itu hanya untuk memberitahukan sesuatu dari pihak gereja, membukalah grup WA ini supaya berkomunikasi dan beritahukan sesuatu pengumumannya, memberitahuannya kepada kaum kepala keluarga masing-masing, biar kepala keluarga menangani keluarga masing-masing kan. Tetapi khususnya minggu ini, selama 1 minggu ini, selama minggu sengsara, saya izinkan Bapak Ibu Saudara narik dan upload semua hasil renungan saudara selama 1 minggu lamanya. Dan setiap hari, bahkan setiap hari, sementara saudara sambil merenungkan firman Tuhan setiap hari, apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan menjamah, apa yang saudara sudah terharu, apa yang saudara sadar, apa yang saudara bertobat, dan apakah yang terjadi di dalam kehidupanmu, apakah yang firman Tuhan, apakah yang membangkitkan hatimu. Tolong upload di dalam grup WA ini. Saya benar-benar kasih tantangan kepada Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu lamanya, jangan sia-siakan menghabiskan waktu yang ada pada kita selama 1 minggu ini. Jangan hanya kita katakan merayakan hari Paskah minggu depan, jangan. Tetapi setiap hari kita usahakan untuk kerjakan, untuk belajar dan untuk melakukan, membiasakan merenungkan firman Tuhan. Saya juga akan usahakan untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara berhasil untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama bangkit kembali lagi. Kita tidak boleh membiarkan keluarga kita di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini sampai hati kita lapar dan haus. Jiwa kita sudah sakit. Sekarang meskipun kita tidak kena COVID-19, maka fisik kita tidak sampai sakit. Tetapi apakah jiwa kita juga masih aman? Apakah roh kita juga masih sehat?
Bukankah roh dan jiwa kita sudah jadi sakit? Udah loyo, udah demam, udah menggigil, udah sesak nafas roh kita. Karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Apalagi keluargamu masing-masing. Apakah istrimu, apakah suamimu, apakah anak-anakmu. Sekarang jiwa dan roh mereka sehat atau sakit. Saudara-saudara, kita imam. Kita harus belajar, kita harus sehat. Kita harus sadar kembali lagi. Selama 1 minggu yang akan datang ini, kita kembali lagi kobar-kobarkan hati kita. Kita harus kembali lagi meminta kepada Tuhan, biar Tuhan menaruhkan dan memasukkan obor yang baru, obor yang menyala-nyala, obor yang terus menerangkan hati kita. Sehingga keluarga kita juga dapat dibenarkan, dapat dicahayakan. Saudara-saudara, di dalam suasana pandemi ini adalah, anggap aja ini suasana yang gelap. Di tengah-tengah kamar yang gelap, apa yang terjadi? Gelap sekali. Tetapi di tengah kamar yang gelap, apabila ada suatu lampu yang kecil yang berdaya 1 watt saja, dampaknya luar biasa. Dia akan berfungsi. Tapi pada waktu kamarnya sudah ada lampunya besar dan terang siang hari, lampu yang kecil yang berdaya 1 watt ini tidak ada gunanya karena lebih terang sinar matahari. Sama seperti itu sekarang di bawah suasana pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya fisik kita, tetapi jiwa dan roh kita juga sekarang menderita dan ketakutan, terkurung sehingga lapar dan haus. Di tengah-tengah yang roh dan jiwa kita gelap, waktu ini dibutuhkan lampu. Meskipun yang berdaya 1 watt pun dibutuhkan lampu daripada saudara dan saya. Mari saudara, kita nyalakan lampu ini yang hidup. Nyalakan lampu ini melalui firman Tuhan. Lampu ini melalui pujian, melalui ibadah kita di dalam rumah tangga. Untuk hari itu kita harus minta pertolongan Tuhan, minta urapan Tuhan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini pun kami terus memohon kepadamu, Engkau belas kasihani kami sebagai kepala keluarga masing-masing terhadap keluarga kami. Tuhan, kasihanilah kami, biar kami bisa dapat berdiri, dapat dipulihkan. Dan kasihanlah keluarga kami yang sedang hancur, yang sedang haus, yang sedang lapar. Engkau yang berkati, Engkau yang basuh, Engkau yang curahkan, dan Engkau yang minyaki hamba-hambanya di tempat masing-masing. Sehingga kepala keluarga itu sebagai seorang imam, mereka terus menyampaikan dan menyajikan firman Tuhan yang hidup sebagai makanan rohani, sebagai manna daripada tempat tinggi kepada keluarga masing-masing. Kami begitu membayangkan untuk keluarga kami terus menikmati makanan Engkau, makanan rohani, yaitu manna. Kami membayangkan setiap saat ibadah rumah tangga, keluarga kami dapat dipulihkan melalui pujian, melalui doa bersama-sama, melalui firman Tuhan, melalui persembahan, melalui semua susunan ibadah itu. Biar keluarga kami menikmati dan dapat dipulihkan. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah pada waktu kami ibadah. Hadirlah pada waktu kami meninggikan nama-Mu. Hadirlah pada waktu kami menaikkan pujian. Hadirlah pada waktu kami menaikkan hati kami. Hadirlah pada waktu kami menyampaikan firman-Mu kepada keluarga kami. Engkau yang hadir dan menjamah memulihkan semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.